Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan untuk kembali menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu berada di jalannya yang lurus. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang teladan dalam aspek kehidupan yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan dan tantangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sabar adalah fondasi dalam menjalani kehidupan. Sabar bukan sekedar menahan amarah, namun lebih luas dari itu. Sabar adalah sikap konsisten dan teguh dalam menjalani kebenaran, dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, walau dalam kondisi sulit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu taqimu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Yang berarti, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahwa sabar bukan hanya perintah, tapi juga kunci pertolongan Allah. Ketika sabaran digandengkan dengan sholat, itu menandakan bahwa keduanya merupakan senjata seorang mukmin dalam menjalani hidup. Ma'asyiral muslimin, sabar memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama dalam sabar adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menjalankan ibadah secara konsisten bukan perkara mudah, seperti puasa yang tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan amarah dan emosi lainnya. Ketika seseorang bersabar dalam menjalankan ibadahnya, maka ia telah membangun fondasi yang kuat dalam imannya. Bentuk kedua dalam sabar adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Di zaman fitnah seperti sekarang ini, ketika maksiat begitu mudah diakses dan dinormalisasi, maka sabar menjadi benteng iman. Menahan diri dari zina, riba, ghibah, dan berbagai dosa lainnya adalah bentuk sabar yang sangat tinggi derajatnya. Bentuk terakhir adalah sabar dalam menghadapi takdir dan ujian. Musibah adalah bagian dari hidup. Sakit, jatuh miskin, kehilangan orang tercinta, atau kegagalan dalam usaha, semua itu adalah ujian dari Allah. Orang yang mampu bersabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi ujian, maka Allah akan meninggikan derajatnya.
Jamaah yang dirahmati Allah, sabar bukan berarti diam dalam kebodohan atau pasrah dalam kemungkinan. Sabar tidak menafikan usaha. Justru, sabar yang sejati adalah tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh sambil menanti hasilnya dalam tenang dan tawakal. Nabi Ayub alaihi salam adalah contoh nyata kesabaran ketika tubuhnya diuji dengan penyakit yang bertahun-tahun lamanya. Beliau tidak mengeluh, dan ketika Allah sembuhkan, beliau pun tidak berkurang dalam ketakwaannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diuji dengan berbagai kesulitan, dimusuhi, diancam, diusir, difitnah, bahkan dicoba untuk dibunuh. Namun, beliau tetap bersabar hingga akhirnya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, sabar adalah sifat para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Maka, jika kita ingin menjadi golongan mereka, latihlah diri kita untuk sabar dalam segala urusan hidup. Insya Allah, dengan sabar, hidup kita akan lebih tenang, dan akhirat kita akan lebih cerah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang sabar, yang mampu menahan emosi, menundukkan hawa nafsu, dan tetap istiqomah dalam iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum bima fihi minal ayati wal Qur'ani hakim. Aku lihaza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini, khatib ingin menegaskan kembali pentingnya membangun pribadi yang sabar. Kesabaran adalah kunci ke segala keberhasilan. Ia bukan sekadar teori, tapi harus dilatih dalam keseharian, seperti dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan. Seringkali kita diuji dengan orang-orang terdekat, pasangan, anak dan saudara. Maka latihlah sabar. Rasulullah pernah bersabda, bukankah yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat? Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian, ketika kita sabar, kita akan mendapat pertolongan dan jalan keluar dari Allah. Banyak orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena tidak sabar. Akhirnya mereka menyesal. Sabar adalah penenang jiwa dan penghalau setan. Kabar gembira itu adalah pahala besar dan kedekatan dengan Allah dan kedamaian hati. Maka marilah kita tanamkan sabar dalam diri kita dan ajarkan pula kepada anak-anak kita sejak dini bahwa hidup ini butuh kesabaran. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang sabar dan diridhoi olehnya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat innaka sami'ul qaribul mujibul da'wat Rabbana la tuhisna inna nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna.
anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.